Cina-Cina ya muslim ya. Oke, nah Kak Fanduci atau Mr. Fanduci di sini akan mendongeng, nanti juga ada tuntunannya di dalam dongeng tersebut. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Sebelum kita mulai dongengnya, semuanya berdiri di tempat duduknya masing-masing. Berdiri dulu semuanya. Oke, ya, yang Mas rebana duduk, mbaknya duduk aja. Ya, biar teman-temannya. Oke, wis nabui kesel ya. Oke, ikutin gerakannya Kak Fanduci, tangan dua-duanya ke atas, gerakin jarinya. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Iya, ke depan gerakin jarinya. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Iya, ke samping kayak bebek. Lebih kencang lagi. Iya, ada yang bisa terbang nggak ini? Oke, ke bawah. Oke, lebih kencang lagi. Iya, taruh di pinggang. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Gerakan badannya. Ben orang ngantuk. Iya. Oke, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Belum duduk, tetap berdiri. Ya, ini ada gerakan sekitar 75 ya, ada gerakan. Nggak bercanda ya, 2 gerakan aja. Yang kedua, tangan dua-duanya ke atas. Yang belakang pegang pundak temen yang di depannya. Pegang pundak temennya yang di depan. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Jangan cewek cowok. Iya, oke. Yuk, sudah siap? Pada hitungan ketiga, temennya dipijitin pelan-pelan saja. Jangan keras-keras ya. Oke. Mas ditabui berdung gitu ya Mas ya. belum. Tak hitung 1, 2, 3 dipijetin. 1, 2, 3 pijetin temennya. Oke, stop. Balik badan ke belakang. Pegang pundak teman yang di depannya. 1, 2, 3 pijetin temennya. Oke, stop. Hadap ke sini, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Ya, oke. Tetap berdiri, jangan duduk dulu. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, pegang teman. Temannya hilang. Kalau kau anak soleh, pegang teman. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh pegang teman. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Pelan-pelan duduk yang manis, pelan-pelan. Awas, hati-hati. Awas nanti ya, pokoknya kena kancane wah, malah naik ke depan. Oke, sudah semangat? Yang masih itu siapa yang masih ngantuk? Dadang ya. Oke, siap ya mendengarkan cerita? Kelas 3 sampai kelas 6 nanti mendengarkan dengan yang baik. Kelas 1, 2 juga mendengarkan yang baik ya. Tadi ada pesan dari Ibu Kepala Sekolah ya, untuk mengabadikan. Nanti biar tahu apa isinya. Jadi kita datang ke sini, kemudian kita memperingati Isra Mi'raj, tidak hanya kumpul-kumpul kayak gini. Sholawatannya udah bagus, ganteng-ganteng nih. Coba satu Mas, ini yang maju sini. Wah, itu alat-alat musiknya dibawa. Iya, sini nih tuh wis koyo Habib Syekh ya tuh. Mas siapa namanya? Gitu? Majesty. Tepuk tangan buat Majesty. Tepuk tangan, terima kasih ya. Wah, ganteng, ambune wangi loh. Koyo minyak kasturi ya, pinter ya. Mbaknya cantik-cantik ini ya. Wah, pakai lipstik merah, punya ibunya ya. Ya enggak apa-apa lo yang minta ya, lah anak SD ya belum pakai make up yang tebel-tebel ya. Siap anak-anak? Semuanya mendengarkan?
Kalau nggak tak suruh ngomong, jangan ngomong sendiri. Kita saling untuk memberikan perjanjian. Tangannya seperti ini. Ambil kunci dari udara, dikunci mulutnya, buang-buang. Oke, siap ya. Nah, kita akan bercerita ya. Pada sekitar 27 Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ya, kalau cerita ada malaikat Jibril, ada dua sebetulnya ya. Oke, datang ke rumahnya Rasulullah. Kalau malaikat datang ke tempatnya Rasulullah memakai jet, memakai helikopter atau memakai pesawat? Ya? Malaikat itu punya sayap, sayapnya lebar. Berdua turun ke bumi seperti meteor, lebih cerah daripada meteor. Karena apa? Malaikat terbuat atau dibuat sama Allah dari apa? Cahaya. Kalau kita melihat malaikat itu, wah, motornya nggak bisa melihat ya, karena saking cerahnya. Turun ke bumi mendatangi rumahnya Rasulullah. Ya, kayak Batman ya. Batman kalah ya malaikatnya. Batman kalah kalau sama malaikat. Sayapnya kurang besar. Kalau malaikat Jibril sama Mikail lebar. Turun sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habibullah. Ada yang datang, siapa? Dibukain pintu. Kalau malaikat mendatangi Nabi tidak dalam bentuk aslinya. Kalau mendatangi Nabi dalam bentuk aslinya nggak bisa melihat. Rasulullah pun juga nggak kuat melihatnya. Apa? Karena cahayanya terang banget. Sokle, tahu sokle nggak? Sokle itu adalah lampu di pasar malam. Biak, tahu ya? Lebih terang, kalah itu sokle sama sinarnya dari malaikat. Dalam bentuk manusia bisa berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Kamu Jibril sama Mikail? Iya ya Rasulullah, silakan masuk. Duduk di dalam. Malaikat makan nggak? Malaikat minum nggak? Nggak seperti manusia ya, tetapi kalau bentuk manusia dia bentuknya saja, tapi nggak makan nggak minum ya. Oke, duduk di ruang tamunya Rasulullah. Ruang tamunya Rasulullah bukan pakai sofa besar, dia di tanah pakai pelepah kurma. Rumahnya Nabi seperti itu, sangat sederhana ya. Duduk, ya Rasulullah, kami mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak atau untuk kita Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Malaikat Jibril sama Mikail dijelaskan. Kita akan melakukan perjalanan wisata religi. Wisata religi. Kalau anak-anak wisata religinya kemana? Ke makam wali ya, ke makam kiai ya. Kalau Rasulullah wisata religi. Wisata religi kemana? Ke Indonesia? Bukan. Tetapi nanti ikut saja ya Rasulullah. Ini nanti akan menjadi surprise untuk engkau. Wah, siap. Kita naik apa? Untuk Isra Mi'rajnya ya Jibril dan Mikail. Sebentar. Yuk kita keluar rumah bertiga. Nunggu angkot nggak datang ini ya. Gojek nggak datang.
Grab nggak datang-datang, nggak ada zaman dulu ya. Kita naik apa? Kita naik apa ya malaikat Jibril? Kita naik kendaraan yang diciptakan oleh Allah. Namanya apa? Buruk. Buruknya kayak apa ya? Seperti. Nah, buruknya adalah ada yang bilang seperti cahaya, ada yang bilang seperti kuda, warnanya putih, sinarnya mengkilat, buntutnya bagus. Kita naik buruk. Iya, Rasulullah, kita naik buruk. Siap-siap ya Rasulullah. Buruk turun ke langit. Bertiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril sama Mikael ikut. Rasulullah di depan, malaikat Jibril di belakang, malaikat Mikael juga di belakang. Siap ya Rasulullah, kita Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pegangan ya Rasulullah, kita pegangan bertiga. Pegangan. Jadi seperti sinar dari tempatnya Rasulullah, dari Mekah ke Madinah. Beberapa menit sampai sana, di dekatnya Batul Cilok. Enggak ada ya. Oke. Naik bertiga, naik buruk. Rasulullah kaget karena belum pernah naik buruk. Kalau naik jet kaget nggak? Kaget. Apalagi pesawat supersonik. Wah, kecepatannya melebihi pesawat, melebihi suara. Suaranya baru sampai sini, pesawatnya udah sampai sana. Ngeri nggak? Itu lebih kenceng lagi. Rasulullah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dipegangin sama malaikat Jibril sama Mikael. Tenang ya Rasulullah, insya Allah aman, Allah menjaga kita. Sampai ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Yerusalem, Palestina. Loh, sekarang baru rame-ramenya ya, mau diperebutkan oleh Israel, mau dikuasai. Karena apa? Karena merupakan tanah suci ya, untuk, kalau mereka bilang 3 agama, tapi agamanya satu, Islam ya. Sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai bertiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril sama Mikael sampai. Alhamdulillah. Jibril, Mikael kamu nggak apa-apa? Nah, Mikael malah ngantuk ke belakang, pegangan sama Jibril ngantuk gitu. Udah sampai ke Masjidil Haram. Sampai ke Masjidil Haram, Rasulullah diajak untuk sholat. Dulu sholatnya masih banyak banget ya, yang belum sholat 5 waktu ya, 5 waktu ya. Sholat dulu 2, sholat sunat dulu di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad menjadi imam, malaikat Jibril dan Mikael menjadi makmum, sholat 2 rakaat. Ya Rasulullah, kita sudah sampai ke Masjidil Haram ya. Wah, seleker mania masih nganu semangat itu ya. Wah, iya, oke, sip. Nah, setelah sholat, Rasulullah, malaikat Jibril sama Mikael berzikir dulu sebentar. Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hatimu. Dengan apa? Sokling, attack, pakai rinso. Ya Rasulullah, silakan engkau berbaring. Ada batu seperti tempat tidur ya, di dekatnya Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah suruh tidur terlentang. Kemudian
Rasulullah dibelah dadanya, dioperasi sama malaikat Jibril. Pakai pisau nggak kalau operasi itu? Pakai ya, pakai pisau yang tajam steril ya. Tetapi kalau malaikat Jibril nggak pakai, jarinya dia Bismillahirrahmanirrahim ditiup, jadi tajam. Berdoa sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berilah keselamatan untuk Rasulmu yang kau cinta, Rasulullah Muhammad SAW. Dibelah dadanya Rasulullah, buka dadanya. Rasulullah nangis nggak kalau dibelah dadanya? Kalau orang biasa nangis, tetapi keajaibannya Rasulullah nggak nangis dan nggak sakit anak-anak. Buka, organ dalamnya Rasulullah kelihatan bersinar, bahkan sinarnya melebihi dari malaikat ya. Dibersihkan dengan air zam-zam, dicuci. Maksudnya apa? Dicuci dari segala kotoran yang ada dalam hatinya Rasulullah. Rasulullah terbebas nggak dari dosa? Dijaga dari dosa, tetapi dibersihkan lagi supaya bersih, nanti menghadap Allah ke Sidratul Muntaha lebih bersih lagi. Nah, sudah dibersihkan, kemudian ditutup lagi, dipegangnya perut dari bawah oleh malaikat Jibril, perutnya Rasulullah naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim, nutup diwi, bekas sobekannya nggak ada bekas sama sekali. Rasulullah cuma kayak tiduran seperti ini. Ya Rasulullah, sekarang hati engkau sudah bersih, dada engkau sudah bersih dari segala dunia. Bersih, alhamdulillah. Ya malaikat Jibril, malaikat Mikail, kita perjalanan kemana lagi ini? Selanjutnya kita menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha jauh nggak? Jauh nggak? Jauh. Di mana Sidratul Muntaha? Ke langit yang ketujuh. Wah, lebih tinggi nih ya malaikat Jibril, lebih tinggi ya Rasulullah, dan perjalanannya agak sedikit lama dari tadi. Oh iya, kita naik apa? Naik buruk lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim, bertiga naik buruk. Rasulullah di depan, malaikat Jibril di belakangnya bonceng, malaikat Mikail di belakangnya malaikat Jibril. Siap ya Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke langit. Langsung terbang, gak kelihatan, menembus angkasa. Kalau sesuatu dari bumi naik ke angkasa, nabrak atmosfer nggak anak-anak? Kalau buruk kuat, dia bisa nabrak atmosfer, nggak hancur. Atmosfernya buka dulu, sampai ke langit, naik ke atas sampai ke langit yang ketujuh. Rasulullah jumpa dengan nabi-nabi yang telah mendahului Rasulullah. Ada Nabi Adam, Nabi Daud, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim. Semuanya mengucapkan salam duluan sama Rasulullah ya. Walaupun Rasulullah adalah nabi terakhir, penutup para nabi, tetapi nabi-nabi terdahulu sangat menghormati Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cium pipi kanan, pipi kiri, cium tangan sama Rasulullah. Pertama ketemu malaikat, ketemu nabi yang awal-awal dulu. Naik sampai ke atas. Ketika ketemu nama Nabi Musa, ya Rasulullah, dikasih pesan Rasulullah sama Nabi Musa, ya Rasulullah, nanti kalau engkau ketemu sama Allah, ketika disuruh sholat atau ketika Anda mendapatkan perintah sholat, yang sedikit saja sholatnya, jangan yang panjang-panjang, jangan yang banyak-banyak. Loh, kenapa? Ya Nabi Ibrahim, karena umat kamu cilik-cilik. Nabi Ibrahim tingginya hampir 6 meter zaman dulu. Yang paling tinggi adalah Nabi Adam. Nabi Adam 30 meter mas, koyo wit klopo ya.
Nabi Ibrahim sekitar 5-6 meter tinggi. Nah, oh ya. Malaikat Jibril sama Mikail masih mendampingi Rasulullah. Ketika sudah mau sampai ke atas, mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril dan Mikail nggak sanggup lagi. Karena apa? Karena cahayanya Allah sangat terang, nggak kuat. Makomnya kurang pas, atau nggak makomnya malaikat Jibril bisa bertemu dengan Allah. Ya Rasulullah, kami mengantarkan engkau hanya sampai sini saja ya. Nanti engkau ketemu sama Allah Tuhan kita sendirian. Oh iya, kamu nggak ikut? Saya nggak kuat, nggak berani ketemu sama Allah. Engkau yang dipanggil, engkau yang menghadap. Siap. Naik, bertemu dengan Allah. Allah langsung mengucapkan. Anak-anak tahu doa tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Allah mengucapkan salam duluan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Luar biasa enggak? Ya, sangat cintanya Allah kepada Rasulullah mengucapkan salam duluan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab, habis assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi bisolihin. Salam untuk keselamatan untuk kita, ya, ibadahnya orang-orang yang solih. Ketemu sama Allah. Wahai kekasihku, Rasulullah itu kalau sama Allah disebut dengan apa? Kekasih. Kalau di Ibrahim sama Allah disebut apa? Khalilullah. Apa? Kalau Nabi Musa kalamullah, ya, ada julukannya sendiri-sendiri, ada rasa cinta sebutannya Allah kepada nabi-nabi yang dicintainya. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya dulu. Oke. Nah, biar gayeng ya, biar itu si seleker mania bisa gini-gini, kemudian anak-anak yang cewek dan cowok bisa gini-gini, sholawatan 1 kali dulu. Apa? Monggo. Nganu, sholawat yang ini tahu? Alhamdulillah. Tahu nggak? Belum? Oh ya wis, yang lain. Oke. Yuk. Oke, tangannya semuanya seperti ini ya, tapi nggak boleh joget-joget ya. Tangannya saja seperti sambil merenungi sholawatnya supaya kita mendapatkan syafaat. Yuk, jangan pulang dulu ya. Yuk, seleker, maju. Oke, gini-gini ya, nggak boleh goyang ya. Ya, ini aja. Yang bawa apa namanya bendera tetap seperti ini. Pakai yang ini aja. Ya, hidup nggak? Nabi Muhammad. Oke. Muhammad
Bagus sekali. Oke, kita teruskan sedikit ceritanya. Habis itu tak kasih pertanyaan, ada hadiah dari Bapak Ibu guru untuk kalian semua. Mau nggak? Oke, ya. Ketika menghadap Allah, Rasulullah terpana. Gak kuat juga melihat dia. Rasulullah seperti ini. Ya Rasulullah, ya kekasihku, kamu tak undang ke langit untuk mendapatkan perintah dari aku. Apa itu? Sholat. Pertama berapa? 50 waktu atau 50 kali. Nabi Muhammad, Rasulullah teringat pesannya Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, nanti minta keringanan, jangan banyak-banyak. Kalau engkau kuat, tapi umatmu gak kuat, 5 waktu aja yang bolong-bolong banyak. Bener gak? Ya. Turun terus sampai 5 waktu. Ya. Jadi anak-anak, sholat itu adalah langsung perintahnya dari Allah. Ya. Langsung Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya untuk dilaksanakan wajib. Di sini siapa yang masih bolong 1 di antara 5 waktu, tunjuk jari. Harus jujur, Allah suka anak-anak yang jujur. Yang masih bolong 2 ada? Oh nih, nasibnya apa namanya, rebananya nggak bolong, pinter ya. Yang masih bolong 3